jumpa lagi. Kali ini saya mau sharing soal aki, bukan soal antena ya. Karena ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan yang sama di tahun baru ini 2022. Bukan sekedar tahun yang baru, tapi aki juga harus baru. Tapi sebelum kita membeli aki, kita coba cek apakah betul aki ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Saya memiliki dua aki, satu yang disebut aki basah, yang ini tipe GS ini aki basah karena ada tempat pengisian air akinya ya. Dan yang ini adalah tipe yang suka disebut aki kering dengan kode NS60LMF. Artinya LMF ini left kiri karena plusnya ada di kiri. Kalau yang R berarti plusnya ada di kanan ya. Ini plusnya ada di kiri. Karena kendaraan saya plusnya ada di kiri dan MF itu artinya maintenance free. MF itu maintenance free, jadi dia tidak perlu di maintain. Tapi pada dasarnya kedua aki ini tetap mempergunakan cairan. Jadi tidak ada yang namanya aki kering. Karena di dalamnya tetap ada cairan elektrolit. Itulah sebabnya dia bisa menyimpan daya di sel-selnya karena ada cairan tersebut. Aki ini sudah mulai tidak kuat starter. Saya mencoba untuk memperbaiki. Teman-teman bisa membongkar tutup ini karena untuk mengisi air ini kan kita membutuhkan lubang. Di bawah tutup ini ada lubangnya, jadi teman-teman usahakan mencongkelnya pelan-pelan sehingga ini bisa terbuka. Ini tadi sudah saya congkel dan sudah terbuka. Ini bisa diangkat teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dalamnya seperti ini dia. Tetap sama, ada lubang cairan airnya seperti yang disebut aki basah seperti ini ya. Saya buktikan, jadi tidak ada yang namanya aki tanpa cairan, itu mustahil. Adapun dengan sifatnya gel, dan itu akinya agak lebih mahal karena dia mempergunakan gel, tidak cair. Setelah kita berhasil membuka, ada baiknya teman-teman kuras air aki sur lama ini, dibuang. Lalu dikuras pertama dengan air panas. Setelah air panas dimasukkan, digojok-gojok, dibilas dengan air dingin beberapa kali sampai air bilasannya tidak keruh hitam, tapi mendekati putih, sehingga sudah bersih. Tadi ini sudah saya bilas, sekarang tinggal diisi aki sur dan dicas kembali. Nah, jadi ini tutorial penjelasan singkat saja. Jangan buru-buru dibuang, maksud saya akinya, tapi bisa dicek dulu sebelum kita buang apakah benar sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, setelah dibersihkan dalamnya, dikuras, lalu diisi dengan aki sur seperti ini. Jangan lupa teman-teman ya, yang merah kita isi aki sur. Aki sur ini, air aki ada yang merah, ada yang biru, atau yang tidak ada zurnya, maksud saya. Ini cairan elektrolit yang dimasukkan ke sini untuk kita cas ulang kembali. Setelah seperti ini, kita isi. Ini agak banyak, jadi teman-teman beli 3 liter ya. Ini satu ini seliter, ini tadi saya isi sampai 3 liter ke dalam sini. Hampir 3 liter, maksud saya 2,5 literan. Jadi kapasitasnya ini lebih banyak dengan ini, walaupun besarnya sama. Tapi air yang dimasukkan lebih banyak ke sini. Karena dia free maintenance, jadi menyimpan banyak cairan. Kalau yang ini kan dia habis, nanti diisi ulang. Nah ini sementara yang sudah saya perbaiki yang ini. Jadi sekali lagi teman-teman dibuka pelan-pelan tutupnya, jangan sampai pecah. Kenapa? Karena tidak ada yang jual. Nanti kita harus tutup lagi setelah ini selesai. Kita akan lem sehingga dia tidak tumpah cairannya. Sementara ini sudah saya kasih air aki sur, lalu kita cas. Kita cas ya, kita hidupkan casnya teman-teman. Kita caskan. Nah kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat satu lubang ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Aki ini berkapasitas 12 volt. Artinya setiap lubang menampung daya 2 volt. Dikali 6 menjadi 12 volt. Cara sederhana membuktikan sambungannya putus atau tidak, kita lihat, kita seperti masak air.
Coba lubang pertama dilihat pelan-pelan. Enggak, oh ya kelihatan ya. Tuh, airnya bergolak-golak seperti masak air ya. Ini air akinya di dalam. Artinya semuanya bergolak nih. Ada 6 lubang ini semuanya bergejolak. Artinya rangkai yang di dalamnya tidak putus. Apabila teman-teman tidak memiliki multitester atau alat ukur seperti ini. Kalau kita ukur nanti harusnya ini ya seperti di bawah sini terlihat nih. Itu 17. Kenapa 17? Karena trafo yang saya pergunakan dia keluar 18 volt. Sehingga dia mengisi dengan cepat, hanya butuh sekitar 30-20 menit untuk mengisi aki ini. Tidak perlu lama-lama karena kalau terlalu lama juga malah jadi rusak nanti aki dan trafonya. Nah, itu teman-teman. Setelah dicas selama 30 menit, kita tutup. Kita tutup seperti ini. Lalu ininya kita matikan. Dan kita akan coba. Ini udah panas nih. Ini trafo biasa buat CQ sekarang buat ngecek aki. Jadi manfaatkan apa yang ada di dalam rumah kita sehingga tidak harus ke tukang aki. Nah, sementara akan saya angkat dulu, masukkan ke dalam kendaraan, nanti kita sambung lagi videonya, oke? Sebentar, sebelum kita angkat, kita cek. Ini setelah setengah jam dicas, 13 volt. Artinya dia menyimpan baik. Tadinya sudah tidak kuat starter nih. Sekarang dia sudah bisa menyimpan lagi 13 volt. Oke teman-teman, saksikan terus. Teman, ini yang sering disebut aki basah. Kita mau coba apa ya, kalau disebut perbaiki, bukan perbaiki, maintenance, perawatan mungkin. Ini tuh sudah tidak kuat starter. Nah, di lubang intip ini indikatornya masih menunjukkan hijau. Saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak hijaunya ya. Ini semoga terlihat indikator ini di sini menunjukkan kalau hijau, titik merah bagus ya. Tapi ini sudah tidak kuat starter. Nah, kita harus buka dulu tutupnya. Kita kuras isinya. Kita kuras isinya. Kita kuras isinya. Nah, di dalam itu ada air aki. Ya teman-teman ya. Sekarang kita buang. Hati-hati karena air aki ini kalau kena kulit juga gatal, apalagi kalau kena celana jebol. Ya, kita buang. Ini limbah beracun ini. Tuh, dia bereaksi ya. Kena itu aja dia seperti pembersih dia. Nah, setelah dia dibuang, kita isi dengan air panas. Saksikan teman-teman, ini air panas. Ini tujuannya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada sel-sel aki tersebut. Sehingga kalau sel-selnya bersih, diharapkan setrumnya juga bagus sehingga kuat untuk starter kembali. Tolong dikembalikan teman. Kita tunggu sebentar. Kita goyang-goyang. Kalau yang ini tidak seperti yang disebut aki kering tadi, lebih kotor kayaknya. Yang ini tidak terlalu ya, tidak terlalu kotor. Dan indikatornya sekarang menunjukkan putih, tandanya kurang strum, putih karena air aki siridi yang di sini sudah dibuang. Oke,
kita buang sekarang. Oke. Sampai ngebul. Iya. Setelahnya kita bilas saja dengan air biasa. Tolong dinyalakan airnya. Kita bilas dengan air biasa sampai dia kotoran di dalamnya bisa berkurang gitu ya. Diharapkan sel-selnya itu lebih bersih. Nah, itu dibilas lagi. Lakukan ini beberapa kali sehingga warnanya lebih bersih. Warnanya lebih bersih. Lakukan beberapa kali. Seperti pertunjukan air mancur. Nah, kita lihat ya airnya. Ada sebagian yang masih kotor. Tertarik Bu dengan rumahnya? Oh, mana ya? Saya juga lupa. Siapa siapa kalau nggak salah? Iya. Ikan. Tinggal di mana Bu? Oh, Ciluar. Sejak dibeli, rumah ini jarang ditempatin. Oke, ini, nah, ini akan lebih bersih ya. Iya. Oke, dia sudah mulai lebih bersih sekarang. Ini sudah mulai lebih bersih teman-teman. 3-4 kali tadi ya dibilas, betul ya? Oke, kita akan isi aquisir. Di sini sekarang menunjukkan indikatornya merah. Tambahkan air aki. Tambahkan air aki. Jadi indikator ini persis sekali dengan itu ya. Oke. Saksikan terus. Nah, teman-teman, aki sudah diisi aki sur, air aki sur, lalu sudah dicas selama 30 menit dengan voltase tegangan pada trafonya itu 19 volt. Jadi cepat mengisi ya. Kalau teman-teman kasih 13, 14 dia akan lebih lambat. Yang pasti harus di atas kapasitas aki, kalau enggak dia nggak ngecas. Kalau diisi 12 volt lambat sekali isi penuhnya, jadi harus di atas kapasitas dari aki ini. Kalau 12 volt dia harus mengecas 14. Nah, kebetulan saya punya keluar 19, jadi dia akan mengisi dengan cepat. Satu lagi saya ulangi,
Bila kita ingin tahu apakah sel-selnya putus atau tidak, perhatikan saja teman-teman. Setiap lubang ini airnya bergejolak tidak. Kalau airnya bergejolak berarti sel tidak putus dan menandakan bekerja. Setiap lubang ini mengandung tampungan daya 2 volt dikali 6 menjadi 12 volt. Kapasitas aki ini 12 volt. Bila sudah tidak bisa dipergunakan untuk mobil lagi, tidak kuat starter lagi, bisa dipergunakan untuk radio. Sangat bagus pengganti power supply. Tinggal casnya dikasih dengan voltase yang lebih rendah sehingga tidak terlalu cepat panas. Kita coba sekarang akinya ke mobil. Karena kameramen saya sedang jalan-jalan, saya harus matikan dulu videonya, nanti saya sambung lagi setelah saya angkat ke mobil ya. Ini kebetulan kameranya sudah pulang main, jadi bisa sambil di shoot saat pemasangan akinya ya. Aduh, kecantol lagi dia. Pastikan semua baut ini terpasang dengan kencang, karena kalau tidak kencang, koneksinya tidak bagus, dia bisa putus di jalan. Oke. Rasanya kita coba lagi nanti. Sementara kita coba dulu untuk starter, apakah dia bisa seperti yang kita harapkan, seperti yang aki tadi ya. Seperti aki yang tadi. Bila dilihat oke, sudah. Wah, yang ini tidak bisa, tidak kuat starter yang ini. Yang ini akinya swak. Yang ini akinya memang sudah purna tugas, jadi tidak bisa dia. Percobaan kedua gagal, yang pertama bagus. Demikian teman-teman. Sudah saya taruh di sini, ini belum dilem, saya hanya mencoba dulu. Saya jepit dulu dengan ini. Kita coba ya, apakah dia masih bisa dipergunakan kembali yang tadinya tidak bisa starter, sehingga ini bisa dipergunakan untuk starter kembali. Semua sudah terpasang dengan kencang, kabel-kabel yang lain sebentar. Kita coba dulu apakah ini, Pak, apakah ini bisa dipergunakan. Kebetulan muazin masjid di tempat saya barusan selesai dan saya menyapanya. Oke, semua sudah kencang. Sekarang tinggal kita mencobanya teman-teman. Yuk kita coba apakah benar ini bisa dipergunakan. Seharusnya dia bisa ya. Oke, ini sudah oke semua. Langsung menyala. Kita matikan dan oke teman-teman, ternyata dia bisa dan bagus sekali ya. Itu barusan saya hidupkan sekali. Coba tolong itu kuncinya, ntar dia jatuh tuh ke bawah, ngantem fan belt lagi. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, siap. Starter yang kedua bisa. Artinya ini aki masih bisa dipergunakan dengan baik. Demikian teman-teman. Jangan ragu, tetap mencoba. Ini radio yang saya pergunakan. Bila video ini bermanfaat, silahkan dicontoh.
dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan, yang bermasalah dengan aki. Sampai jumpa lagi. 73.